Shalom Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun Bapak Saudara berada, masih semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Dimanapun saudara berada, mari kita berikan yang terbaik untuk Allah kita, pujian dan penyembahan kita, sebab Dialah yang layak untuk menerima segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau awal ibadah pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang Bapak berikan. Terima kasih juga buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan atas setiap kami Bapak. Kami boleh ada saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Biarlah hadirat-Mu turun menjamah setiap kami. Dan biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu semuanya hanya untuk kehormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari sembahlah kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan.
urapan yang baru daripadamu Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, setiap kami menerima roh-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu atas setiap kami Bapa. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh urapan yang baru. Kami perlukan roh-Mu Tuhan untuk memenuhi setiap kami, menuntun kami dalam kehidupan kami Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, penuhi setiap kami Bapa. Glory bagimu Yesus. Hadiratmu
syukur hanya bagimu Tuhan. Biarlah Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mempersiapkan hati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap hati kami merupakan tanah yang baik. Biarlah firman yang akan ditabur itu bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan, juga berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terkhusus jemaat GB Miracle Service Kudean. Kembali kita boleh jumpa pada hari ini. Setelah sekian lamanya kita tidak jumpa secara fisik, namun doa kami bahwa jemaat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan pada saat kesempatan ini kita boleh berjumpa lewat media online ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Bapa kekal kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan, untuk waktu yang Tuhan beri buat kami hari ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan kekuatan buat kami. Oleh sebab itu pemberitaan kebenaran firman Allah ini Engkau ambil alih, Engkau kendalikan semuanya Bapa, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah, bahkan sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya, bahkan siapapun yang mendengarkannya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, percayalah bahwa Tuhan pegang kendali. Termasuk kondisi hari-hari ini, COVID-19 atau apapun persoalan dan pergumulan kehidupan ini, yakinlah, percayalah, Tuhan terus pegang kendali akan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan putus asa, jangan patah semangat, mari terus bersemangat, mari terus maju. Dan kita percaya bahwa ada janji Tuhan yang ajaib ketika Tuhan terangkat ke surga. Dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam ini. Oleh sebab itu, ini yang menjadi pegangan kita. Ada Roh Kudus, ada kebenaran firman Allah untuk menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang kita ambil terambil dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Namun kita baca saja ayat yang ke-1 sampai dengan yang ayat yang ke-8 atau ke-9. Firman Tuhan diberi perikop, di bawah perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sedengkanlah telinga-Mu kepadaku, segeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Sampai demikian jauh pemaparan firman Tuhan pada saat ini. Nanti di rumah Bapak Ibu Saudara bisa baca terus, melanjutkan sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita tahu
Kita mengerti bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Daud. Dari dalam pergumulan kehidupannya, Raja Daud kita ketahui bahwa Raja Daud punya pengalaman, punya latar belakang yang luar biasa. Kalau kita ketahui bahwa Raja Daud ini dia seorang gembala domba, dan dia tidak menjadi perhitungan, tidak diperhitungkan, ya, menjadi tidak dan mungkin disepelekan. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Prosesnya pun kita bisa baca sendiri dalam kebenaran firman Allah. Kita bisa mengerti bahwa prosesnya sampai terjadi kepada Daud dipilih menjadi raja, di mana dari sekian anak yang ada, dia terbelakang, dia terakhir dipilih, bahkan dia tidak dipandang, dia tidak diperhitungkan, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan di dalam proses pemilihan pun dan sampai pada dia menjadi raja, ada begitu banyak pergumulan. Ketika kita baca di Mazmur, kita boleh melihat bahwa ada banyak pergumulan yang dihadapinya, baik pergumulan dia bahkan ada di dalam bayang-bayang maut, dia terjepit, ya. Bahkan ada juga persoalan keluarga. Begitu banyak problem yang dihadapi oleh Raja Daud. Tetapi kita ketahui luar biasa apa yang menjadi rahasia sehingga Raja Daud boleh keluar dari setiap persoalan dan kondisi ini. Kita juga boleh mengerti bahwa seorang raja pun, seorang Raja Daud pun tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari masalah yang harus dihadapinya. Demikian juga setiap kita anak-anak Tuhan pun tidak lepas daripada setiap persoalan dan masalah kehidupan ini. Termasuk hari-hari ini kita terus bergumul, kita terus berjuang bersama-sama melihat kondisi keadaan dunia ini, bahkan terkhusus di negara kita, kondisi wabah sakit corona ini atau COVID-19 ini membuat banyak orang ketakutan, kecemasan, kebimbangan, bahkan depresi dan sebagainya. Ada dalam situasi kondisi yang sulit. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan bisa mempelajari dari kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur ini, belajar dari pengalaman Raja Daud. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa bagaimana respon Raja Daud menghadapi setiap persoalan dan keadaan ini sehingga dia bisa berkata dengan firman Tuhan bahwa aman di dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana latar belakang Raja Daud, saya belum melihat dan berkata bahwa tidak penting siapa kita. Yang terpenting adalah kita bersama dengan siapa. Mungkin kata ini juga klise dan sering kita dengarkan, tapi ini ketika kita renungkan benar. Tidak penting siapa kita, tetapi penting adalah kita bersama dengan siapa, yaitu kita bersama dengan Tuhan Allah pencipta langit dan semesta alam ini. Oleh sebab itu mari coba kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah bagaimana respon Raja Daud sehingga dia dapat berkata bahwa dia aman di dalam tangan Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku, kubu pertahananku untuk menyelamatkan aku. Pernyataan ini disampaikan oleh Daud dengan begitu yakin dan begitu percaya sungguh-sungguh. Dengan demikian yang pertama kita mau belajar bahwa yang pertama kita bisa aman dalam tangan Tuhan, bahwa kita bisa menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kehidupan ini. Pertama kita meyakini dengan sungguh bahwa perlindungan dan penyertaan Allah itu terjadi atas kehidupan kita. Amin. Yang pertama yaitu kita yakin dengan sungguh-sungguh percaya dan tidak merasa ragu-ragu. Ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kita bisa lihat juga di dalam Mazmur 121 dikatakan demikian. Mazmur 121 katakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini juga pernyataan daripada Raja Daud. Betapa dia begitu yakin akan pertolongan dan perlindungan serta penyertaan Allah. Bahkan dikatakan bahwa Engkau Tuhan menjadi gunung batu, menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini juga yang baru harus kita miliki di hari-hari ini, bahwa kita terus meyakini bahwa penyertaan dan perlindungan Allah adalah sempurna atas setiap kehidupan kita. Apapun
persoalannya, apapun masalahnya, percaya, yakin dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus Tuhan, dialah perlindungan kita, dialah kubu pertahanan kita, dialah gunung batu kekuatan kita. Sebagaimana Raja Daud meyakini akan hal ini, biarlah kita juga dengan kebenaran firman Allah meyakini akan hal ini. Yang kedua, kita lihat pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Apa yang kedua, bagaimana respon Raja Daud terhadap persoalan dan pergumulan kehidupan. Yang kedua ayat 7, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala-berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Yang kedua, respon Raja Daud adalah dia bersuka akan kasihnya Tuhan. Engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku. Mazmur 138 ayat 7 juga katakan demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan jiwaku. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku ini. Dan Yesus akan menyelesaikan bagiku. Dan selanjutnya, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin, haleluya. Bahwa di tengah kesesakan, di tengah kesulitan seperti yang dialami oleh Raja Daud, dia mau tetap bersuka, karena kasih Tuhan yang besar. Dan dia percaya bahwa, oh ya, ada persoalan, ada masalah, tapi Tuhan menyelesaikan bagiku. Karena apa? Bersama dengan Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan. Ya, jiwaku memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa respon Daud sehingga dia boleh mengalami kelepasan dari setiap tekanan dan kondisi kanan? Yang ketiga adalah berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Ayat 9 katakan begini, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidahkan mataku, meranalah jiwa dan melubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ada kondisi, ada kenyataan, ada fakta yang terjadi, ada kesesakan, ada kesulitan. Oleh sebab itu dia terus berdoa dan dia meminta belas kasihan Tuhan. Di tengah pergumulan dan kondisi kita, apapun itu, hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan hari-hari ini adalah kita terus berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Sehingga COVID-19 boleh berlalu dan kita boleh beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Kalaupun tidak berlalu, karena persoalan-persoalan tetap kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Ada hal-hal yang terindah yang Tuhan mau siapkan buat kita ke depannya. Dan kita percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Bahwa Dia hanya Yesus, hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Oleh sebab itu sekali lagi sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berdoa. Kita terus berdoa. Memang mungkin perkataannya sepele, mudah, tetapi melakukannya sulit. Terus berdoa. Ada tekanan, persoalan, tapi mari terus berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Yang keempat, mari kita lihat ayat yang ke-19 dikatakan begini. Biarlah, ayat 9, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Yang keempat adalah memuji-muji Tuhan karena kebaikan. Keadaan dan situasi apapun yang boleh berubah, ya, tetapi Tuhan itu tetap baik. Keadaan dan situasi boleh berubah. Keadaan situasi tidak memungkinkan, tapi mari kita mau berkata bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Tuhan itu tetap baik. Oleh sebab itu pujilah Dia. Ya, pujilah Dia di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, tetap katakan bahwa Tuhan itu baik dan pujilah Dia. Karena kemurahan Allah, karena kasih dan belas kasihan Tuhan akan turun atas setiap orang-orang yang terus memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah juga salah satu kekuatan anak-anak Tuhan adalah bahwa tetap memuji Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Mari tetap memuji Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, kita akan lihat pada ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bagaimana respon Raja Daud ketika mengalami pergumulan dan persoalan kehidupan ini sehingga dia boleh berkata bahwa aman di dalam tangan Tuhan, yaitu bahwa dia menguatkan dan meneguhkan hatinya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ini yang menjadi kekuatan kita di tengah situasi dan kondisi keadaan hari-hari ini. Mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan percayalah terus karena Tuhan pengharapanku. Ibrani pasal 6 ayat 19 katakan bahwa pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi, Ibrani pasal 6 ayat 19 katakan pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh down, turun lagi, tapi kita mau berpengharapan kepada Tuhan. Kondisi dan keadaan apapun yang terjadi, kita percaya Allah mengendalikan segala sesuatunya. Dan mari kita terus berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, sebagai penutup, kita mau belajar dari kebenaran firman Allah ini. Melalui Raja Daud, kita belajar beberapa hal terkait dengan kondisi keadaan dalam pergumulan kita. Yang pertama, bahwa kita harus terus yakin dan berlindung kepada Tuhan. Yakin dan berlindung atau percaya akan perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita terus bersuka di dalam kasih-Nya. Yang ketiga, kita terus berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Yang keempat, kita terus memuji Tuhan. Dan yang kelima, kita terus kuat dan teguh serta terus berpengharapan kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Demikian kebenaran firman Allah pada kesempatan hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pada kesempatan ini kami boleh belajar dari Raja Daud. Dan biar oleh kebenaran firman ini ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah atas kami menghadapi situasi dan kondisi keadaan hari-hari ini. Kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak kecewa, kami tidak putus asa, tapi kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami terus yakin bahwa Allah mengendalikan segala sesuatunya. Bahkan kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Sehingga kami aman terkendali di dalam tangan kasih kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan berita kebenaran firman Allah ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Saudara untuk mempersiapkan hati. Mari kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya nanti kita akan mengangkat sebuah pujian di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus
keadaan kami hingga sampai saat ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi saat ini dalam bangsa ini semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang sedang terjadi di bangsa ini itu mendatangkan kemuliaan-Mu di bumi ini Tuhan. Maka terjadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Segenap pemimpin yang ada, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, dan juga segenap pemerintahan yang ada Tuhan, hingga dari pusat, daerah sampai RT RW Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Bapak Engkau ampuni akan segala dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan dan juga memberikan roh takut akan Tuhan lebih lagi ke dalam para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Demikian juga Bapak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segenap masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Bapak kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran setiap kami Tuhan. Kiranya Bapak perkenanan-Mu itu turun atas Indonesia Bapak. Kiranya Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Lawatan Tuhan kiranya terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk segala yang terjadi saat ini Tuhan. Bapak kiranya Tuhan Kau menyelamatkan bangsa ini dari krisis ekonomi Tuhan. Mari Bapak Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapak, pemulihan-Mu atas Indonesia ini. Juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pandemi corona yang saat ini masih terjadi Bapak, kiranya Tuhan pandemi wabah ini boleh berlalu daripada kami Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Biarlah Bapak, apapun yang terjadi saat ini, kami boleh semakin jadi dekat dengan Engkau. Banyak orang berbalik dan bertobat kepadamu Tuhan. Biarlah melalui apapun yang terjadi ini Tuhan, itu membuat sesuatu yang baik bagi bangsa ini Bapak. Demikian juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Bapak. Mari kuatkan iman mereka. Biarlah di tengah-tengah bencana apapun yang sedang terjadi, iman kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh semakin berkobar di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, buat anak-anak-Mu, mereka yang sedang lemah, letih, lesu, berbeban berat, kiranya Tuhan beri kelegaan. Mereka yang sakit, oh siapapun saja Tuhan, mereka yang sakit Bapak kiranya Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang butuh pemulihan, Bapak pulihkan mereka Tuhan. Tolong mereka, nyatakan kasih-Mu untuk anak-anak-Mu. Demikian juga buat siapapun mereka yang butuh pertolongan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak Engkau memiliki rencana yang indah untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia ini ada dalam rencana-Mu. Kami percaya sesuatu yang indah Bapak pasti nyatakan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya sesuatu yang indah, rencana yang terbaik Bapak berikan untuk setiap kami, untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberi persembahan dan perpuluhan, kami berikan kesempatan, silakan langsung ke transfer ke rekening gereja, atau diperlukan bisa ke gereja langsung menyerahkan di gereja, atau juga ke memberitahukan kami dan kami akan datangi Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan atau perpuluhan. Dan kita percaya bahwa kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan beri, bahkan kami boleh memberikan persembahan. Seberapa yang kami beri Tuhan berkati, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kami mau taat dan setia akan kebenaran firman Allah. Berkati umat-Mu, apa saja pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat mereka semua berhasil dan beruntung. Terima kasih Allah yang hidup, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan akhirnya sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan rahmat oleh Allah Roh Kudus menyertai umat-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Dia